Hai guys, datang di channel aku, Queen Tarot Semesta. Oke, jadi kita akan ngomongin tentang yang terjadi ke depannya. Oke, yang terjadi ke depannya kita nggak akan tahu ya apa betul yang terjadi ke depannya. Tapi insya Allah ini berguna buat teman-teman. Amin. Semoga resonate sama kalian ya guys. Oh ya, ini general reading. Yes. Semoga yang nonton video ini mendapat berkah, amin. Dan resonate juga ya. Kebahagiaan. Yes, kebahagiaan. Okay. Positive vibes untuk kalian semua. Amin. Amin. Oke. Di sini ada Angel of Balance, Han. Wow. Gimana nih, Han? Kalau ngomongin Angel of Balance, sebenarnya kamu harus belajar untuk hidup ya. Iya. Kita nggak bisa egois dari diri kita sendiri. Nggak boleh. Dan kita udah harus mengerti keadaan hidup kita, diri kita yang baik seperti apa, bertemu orang-orang yang seperti apa. Nggak boleh tuh namanya kita egois banget pada diri kita sendiri, apalagi memaksakan kehendak gitu loh. Minimal tahu yang baik dan yang buruk gitu aja. Karena visi misi hidup kan kita nggak tahu nih, corona aja kita nggak tahu nih. Nggak tahu kapan kelar. Iya. Kita nggak akan ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Tapi kita udah punya prediksi. Iya, tapi gini. Kita akan sukses. Sebenarnya dengan adanya pandemi itu mengajarkan kita banyak hal. Pertama, yang belajar. Tadinya kita kerja harus setiap hari ke kantor. 9 to 5, ya emang 9 to 5 juga. Cuman sekarang dengan adanya pandemi kita jadi bisa kerja lebih fleksibel dari rumah. Meeting bisa lewat Zoom. Atau Gmeet dan segala macamnya. Taruhlah kayak sekolah. Jadi sekolah anak muridnya nggak harus tatap muka. Benar. Jadi bisa dari manapun. Kapanpun. Terus? Nah, mungkin dengan pandemi itu juga mengajarkan kita banyak hal. Yang tadinya ke kantor macet-macetan, sekarang nggak perlu, cuman tinggal buka laptop, kantornya udah di depan mata. Gitu. Bahkan sekarang yang lebih canggih aja bisa bikin kantor di metaverse loh. Iya kan, yang pakai VR, jadi bisa kerja dimanapun. Jadi pandemi itu bisa mengajarkan kita banyak hal. Itu salah satu hal yang menurut aku yang lebih canggih dalam positif hidup juga. Positif. Jadi kan orang yang tadinya kantornya jauh, karena sekarang WFH, lebih banyak WFH-nya, jadi dia nggak perlu ngeluarin ongkosnya lebih. Jadi kan kosnya dia bisa untuk yang lain, belanja bulanan. Iya, kalau menurut aku sih ada untungnya juga. Cuman minusnya sih memang kita jadi kurang bersosialisasi. Makanya anak remaja sekarang atau anak muda sekarang tuh yang di pandemi sekarang jadi kurang bersosialisasi karena kan ruangannya ruang terbatas, ruang publiknya terbatas. Kita mau nongkrong aja takut kan kalau kerumunan nanti tiba-tiba ada entah Satpol PP atau apa, karena kan sekarang restoran atau mall-mall itu kan dibatasin, ya kan, tempat-tempat umum. Tapi tenang aja guys, insya Allah bakal ada hal-hal baik. Walaupun ngerasa bosan, jenuh, tapi dalam kondisi ini kita menjadi pribadi yang mungkin bisa lebih banyak sabar. Ya mungkin dengan adanya kita di rumah terus, kita jadi tahu keadaan rumah kita. Ya kan tadinya kan misalkan taruhlah nikah atau kita punya orang tua yang sibuk terus kerja. Dengan adanya pandemi kita jadi bisa makan bareng. Terus kita jadi tahu ternyata suami gue kerjaannya gini. Jadi selama ini kita mau marah-marah ke orang tua, ternyata di kantor aja dia udah dapat pressure dan cukup tinggi. Jadi selama ini kita tuh nuntut macem-macem. Jadi kita mikir, kita tahu pekerjaan orang tua kita, pekerjaan partner kita, ternyata seperti ini, berarti kita harus gimana gitu kan menyikapinya. Kadang-kadang kan kita karena nggak tahu dulu, kok kamu pulang kerja nggak mau ngajak aku ngobrol sih, nggak mau ini sih, kayak misalnya orang tua pulang kerja kok anaknya dicuekin sih mah gitu kan. Ya mungkin karena dia udah kerja seharian, dia capek, mungkin kan nyampe rumah dia pengennya langsung istirahat ya. Tapi namanya kita sebagai orang anak yang di rumah atau istri yang di rumah pengennya kan diperhatiin juga ya kan. Tapi kan namanya dia habis kerja seharian capek. Jadi dengan adanya pandemi, dengan adanya kerja di rumah kan jadi kita tahu ternyata dia kerjaannya seperti ini. Jadi kita lebih bisa tahu lah, bisa saling jadi support sama-sama. Iya. Oke,
Oke, apalagi nih Han, kira-kira? Apalagi ya kira-kira? Di sini kita mendapatkan rest and rejuvenation. Jadi kita banyak meditasi, banyak istirahat ke depannya. Yes. Oke, kalian kalau overthinking nih, banyak yang overthinking nih kalau aku lihat. Pasti, karena kan kita nggak bisa keluar rumah ya. Iya. Susah. Walaupun bisa, cuman kalau yang kan masih banyak orang yang takut masih juga. belum berani keluar. Iya. Nah, di sini yang terjadi ya kalian cobalah untuk tetap positif, tetap yakin, dan kalian banyakin meditasi, olahraga, istirahat. Dengan begitu pertemuan kamu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang sehat, nanti ketika udah selesai pandemi itu jadi terjadi ketika kamu belajar untuk bisa menghargai setiap momen. Kayaknya dan sih waktu. dia harus jatuhnya lebih banyak harus healing ya. Iya, healing. Karena kan rejuvenation termasuk kayak Banyak pemulihan, pemulihan dan banyak perubahan sih. Iya, pembaruan dalam diri kita. Kayaknya kita harus mulai banyak yang dirubah nih. Dulu sebelum pandemi kehidupan kita taruhlah apa sih? Bukan kerja keras, lebih kayak hura-hura apa. Clubbing, jadi ya bukan clubbingnya aja. Boros kesana kesini. Jadi sekarang kan karena apa-apa sekarang dibatasin, jadi kan belanjanya harus online. Jadi kita harus pinter-pinter lah gitu kan, pinter-pinter dalam memakai uang, harus lebih hemat juga. Karena kan sekarang apa-apa makin mahal. Kebutuhan pokok aja makin naik harganya. Ya, jadi kita harus pintar-pintar aja dalam mengatur keuangan. Iya, benar banget sih. Oke, satu lagi. Oke. Broken heart. Kelihatan. Iya, kelihatan. Dah, oh iya, broken heart. Dah. Oke. Aduh, sorry nih, banyak yang patah hati nih. Atau mungkin kehilangan pertemanan. Atau sudah kehilangan pertemanan. Iya, mungkin ya. Pokoknya lagi di fase kalau dibilang a lower point of life, lagi terpuruk. Tapi gimana ya ngomongnya? Maksudnya tapi terpuruknya itu bukan karena murni kesalahan kalian juga. Mungkin dengan adanya kejadian seperti ini membuat kalian bangkit. Jadi membuat kalian lebih kuat lagi dalam menjalani hidup. Dengan adanya kejadian seperti ini membuat kalian jadi menghargai siapa yang datang dalam hidup kamu. Benar. Ya. Jadi walaupun kelihatannya cukup menyedihkan, sendirian, kesepian. Nggak sedih banget sih. Iya. Karena masih banyak orang di sekeliling kalian yang peduli sama kalian. Lihat, ada kebahagiaan tuh, desan. Asal kalian harus yakin untuk mulai bangkit lagi. Yes, benar banget. Kita nggak bisa stay diam-diam doang. Ya di sini istilahnya kayak matahari lah, kalau malam dia terbenam, pagi dia terbit. Berarti kalian terus bangkit. Iya. Dari keterpurukan kalian, jangan sedih. Jangan ngurung diri dalam kamar. Carilah kegiatan yang positif. Cari kegiatan yang bikin optimis. Iya, yang mengarah ke hal-hal baik. Coba kalian ikut sebuah komunitas atau kalian ikut pencarian pertemanan baru lah ya. Lessons kayak misalkan les menjahit kalau kalian suka menjahit, atau melukis, masak, pokoknya produktif lah. Atau kalian mencoba bikin channel YouTube gitu. Bikin video YouTube atau bikin konten kali aja kan, dari situ dapat duit. Karena kan sekarang orang nggak ada yang tahu ya dapat duit bisa dari mana aja. Main handphone aja bisa dapat duit kok. Ya kan, main handphone iseng-iseng, main game bisa dapat duit, nggak ada yang tahu kan. Rezeki itu bisa datang dari mana aja, asal kalian ada kemauan, ada apa bahasanya, ada tekad dan niat. Intinya niat aja dulu untuk bangkit. Oke, terima kasih ya Hana. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bye.